Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan membahas materi terakhir tentang penggunaan turunan pada fungsi trigonometri, yaitu kecekungan kurva trigonometri. Oke, kalau ada kurva seperti ini, nah berarti kecekungannya kemana? Kecekungannya ke bawah. Kalau arah cekungnya ke bawah, berarti cekung bawah. Ya. Kalau kurvanya menghadap atas, berarti ini adalah cekung atas. Cekung atas. Oke, sudah. Nah, seperti halnya kemarin pada interval fungsi naik turun ya. Ini ada stasiun 1, ada stasiun 2, stasiun 1 dan 2 aja. Stasiun 2 ya. Kalau di sini plus, di sini minus, sini biasanya gitu ya. Kalau plus berarti naik kan gitu ya. Naik di stasiun, berhenti, habis itu turun. Berarti ini posisinya cekung ke bawah. Kalau yang semula turun, berhenti di stasiun, habis itu naik, berarti cekung ke atas. Iya. Kemarin mencari titik maksimum bisa juga menggunakan turunan kedua. Ya, untuk yang cekung ke bawah ini F double aksen X ya, nanti lebih kecil dari N. Sedangkan yang di sini nanti turunan keduanya itu positif. Oke ya. Ya, atau boleh dikatakan nanti kita mencari jadi cekung ke bawah itu apabila dia turun istilahnya interval turun untuk turunan pertama. Jadi nanti fokus kita mencari stasioner dari turunan pertamanya ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Sederhana kok. Ini bahannya sudah dibahas kemarin. Ya, tidak ada bahasan baru. Kita mulai dari UK 9 nomor 1 ya. Oke. UK 9 nomor 1. Coba diperhatikan di UK 9. Di mana efeknya di situ sama dengan cos X plus 45 derajat ya. Interval pengamatan 0 hingga 360. Oke. Yang ditanya adalah interval cekung ke bawah. Oke, berarti langkah yang harus dilakukan hanya mencari turunan pertama dan kedua. Turunan pertamanya berarti apa? Min sin X plus 45 derajat. Turunan keduanya apa? Min cos X plus 45 derajat.
Yang perlu kita lakukan adalah mencari f turunan kedua x sama dengan 0. Ya. Oke. Karena posisi ini adalah posisi titik belok, ya. Oke. Berarti apa? Min cos ya. Min cos x plus 45 derajat sama dengan, karena min 1 ini tidak 0, berarti berakibat bahwa cos x plus 45 derajat yang sama dengan atau sama dengan cos berapa? 90 derajat plus K kalikan 180 derajat, gitu ya. Dari sini kita dapat X plus 45 derajat sama dengan 90 plus K kalikan 180 derajat. Berarti X-nya sama dengan berapa? 45 derajat plus K kalikan 180 derajat. Berarti X-nya anggotanya berapa? Berapa aja? 45 sama 225 derajat, ya. Nah, dari sini kita gambar lagi garis bilangan, ya. 0 derajat 360. Karena bukan pembuat 0, maka boleh kita arsir, ya. Oke. Pembuat 0-nya kita tuliskan di sini 45 derajat 225 derajat. Oke, berarti ada daerah 1, daerah 2, daerah. Mari kita uji. Yuk kita uji. Mau daerah berapa? Kita lihat turunan keduanya. Ya, dilihat dari turunan keduanya ini supaya mudah untuk dihitung. X-nya dipakai berapa? X-nya 15 ya. X sama dengan 15 derajat, anggota 1 ya. F double aksen 15 derajat sama dengan min cos 15 derajat plus 45 derajat sama dengan berapa? Min cos 60 sama dengan min setengah. Berarti negatif ya? Negatif, positif, negatif. Kapan cekung bawah? Ketika negatif. F cekung bawah hanya jika F double aksen X lebih kecil dari 0 ya. Nah, berarti daerah yang diarsir adalah ini. Pada interval berapa? 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 45 atau 225 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360. Pakai sama dengan enggak? Pakai ya. Sudah selesai? Ya, ada pertanyaan? Oke, contoh berapa? Contoh soal nomor 1. Oke, yang ini sudah diamankan? Sebentar, Pak. Baik, perhatikan contoh 1. Contoh 1 ya. 1 halaman 63 ya. Oke, perhatikan di situ. Tentukan interval X sehingga grafik fx ya. Fx sama dengan cos 2x min 30 derajat ya. Diamati pada 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 180 derajat ya. Cekung bawah ya. Yang dicari adalah interval X
Sehingga fx cekung bawah ya. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Kita cari turunan pertamanya. Sama dengan berapa? Min sin 2x min 30 derajat kali min 2 ya. Oke, turunan keduanya min 4 cos 2x min 30 derajat, kan gitu ya. Cari turunan kedua sama dengan 0 ya. Oke, berarti apa? Min 4 cos 2x min 30 derajat sama dengan 0 kan ya. Karena min 4 tidak 0, maka cos 2x min 30 derajat sama dengan cos 90 derajat plus K kali 180 derajat. Ini periodisasi nolnya. Jadi dia akan mengulang nolnya itu setelah 180 derajat. Nah, seperti itu maksudnya. Oke. Berarti di sini didapat 2x min 30 sama dengan 90 derajat plus K kalikan 180 derajat ya. 2x sama dengan berapa? 120 derajat plus K kalikan 180 derajat. X sama dengan 60 derajat plus K kalikan 90 derajat ya. Oke, X-nya anggota berapa aja? Pembuat nolnya 60 derajat dan 150 derajat ya. Oke, kita gambar sekarang. Oke, batasnya 0. Batasnya 180 derajat. Oke ya, pembuat nolnya kita buat di sini 60 derajat sama 150 derajat. Oke. Sudah Rafli? Oke, daerahnya 1, 2, 3 ya. Oke, kita uji sekarang. Kalau dilihat dari turunannya ini berarti X-nya dipilih berapa? Berapa? 15. 30 boleh, 15 boleh ya. Asalkan ini nanti menghasilkan sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa aja? 30, 45, 60, 90, 0 ya. Oke. Yang paling gampang 15. Oke, kita ambil X sama dengan 15 derajat. Dia anggota daerah 1 ya. Sekarang F double aksen 15. Berarti sama dengan berapa? Min 4 cos 0 ya. Berarti sama dengan min 4 negatif ya. Berarti di sini adalah negatif, positif, negatif. Oke? Sudah ya? Karena yang diminta adalah cekung bawah ya. Perhatikan, yang diminta adalah cekung bawah, berarti di sini yang menjadi target adalah F double aksen X lebih kecil dari 0. Oke, kita arsir. Oke. Jadi dia cekung bawah pada interval berapa? 1 dan 3. Atau kalau mau ditulis ya, F cekung bawah ya pada 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 60 derajat ya. Atau 150 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke, gimana Rafli? Ya enggak salah itu. Nah, karena yang diuji adalah cos 2x min 30 lebih besar 0.
Kan di situ min 4-nya sudah negatif, maka cosnya positif. Yang di BTS itu, oke, saya lanjutkan. Yang maksudnya BTS itu seperti ini. Ini yang Pak Bambang tadi. Kenapa Pak Bambang pakai ini? Karena ini yang dijelaskan Pak Bambang ke Anda kan ya. Oke, perhatikan hasilnya sama apa enggak? Oke, Rafli, hasilnya sama apa enggak? Sama ya. Oke. Kalau sama, perhatikan nih. Ini yang pola pikirnya BTS. Perhatikan pola pikirnya BTS ini. Saya bahas di sini. Oke. Kita punya fx berapa itu? Cos 2x min 30 derajat ya. Pada interval 0 hingga 180 ya. Oke, perhatikan. Yang ditanya adalah interval ya. Tidak salah itu. Interval x sehingga ya fx cekung bawah ya. Cekung bawah berarti apa? F double aksen x lebih kecil 0. Oke. Kita cari ya. F aksennya berapa? Min 2 sin 2x min 30 derajat ya. F double aksennya min 4 cos 2x min 30 derajat gitu ya. Berarti di sini kan min 4 ya. Cos 2x min 30 derajat. Ini lebih kecil dari 0 karena min 4 ini lebih kecil dari 0 ya. Min, supaya tetap min berarti pengalinya harus positif apa negatif? Positif. Ya. Berakibat cos 2x min 30 derajat positif. Oke? Sudah? Clear ya? Oke, kita cari pembuat nolnya sekarang. Oke. Harga 0. Harga 0 berarti cos 2x min 30 derajat sama dengan 0 ya. Atau sama dengan berapa? Cos 90 derajat plus K kalikan 360 derajat. Oke, berarti berapa? 2x min 30 derajat sama dengan berapa? 90 derajat plus K kali 360. Oh, 180 ya. 180 biar nggak double ya, lebih ringkas. Apa 360 salah? Tidak salah. Cuma nanti kalau pakai 360 harus pakai 90 dan min 9. Oke. 2x sama dengan 120 derajat plus K kalikan 180 derajat ya. Berarti X sama dengan 60 derajat plus K kali 90 derajat ya. X-nya ketemu sama kan ya, 60 dan 150 derajat kan gitu ya. Oke, kita gambar sekarang. Kita gambar 0, 180 derajat. Yang ini boleh diarsip. Oke, di sini ada 60 derajat, yang di sini ada 150. Ada daerah 1, 2, 3. Perhatikan di sini kita uji sama X15 ya. Oke, kita uji X sama dengan 15. 15 derajat ya, anggota 1. Dimasukkan kemana? Nih, perhatikan. Ada perbedaan tanda. Yang ini positif, yang ini negatif. Kalau Pak Bambang tadi yang diuji adalah yang atas, sehingga negatif. Kalau yang di BTS yang diuji yang bawah. Jadi cos 0 sama dengan 1, sehingga positif. Berarti di sini positif, negatif, positif. Yang dicari siapa? Yang dicari positif.
positif. Sehingga yang diarsir adalah sini. Sudah, Vi? Tergantung sudut pandang yang dipakai. Ya. Kalau Pak Bambang pakai yang atas, pakai turunan kedua negatif. Berarti tergantung pakai yang mana sih? Iya, hasilnya sama kan? Iya. Hasilnya sama. Murni sama, loh, sama. Cuma tanda ininya tadi. Jadi yang membedakan nanti Anda itu ngerti atau tidak, itu nanti kelihatan diujinya di sini. Iya. Ngujinya pakai apa? Nah, seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Ke UK 9 nomor 5. Perhatikan UK 9 nomor 5. UK 9 nomor 5 ya. Oh, cekung ke bawah lagi. Oke, nomor 4. Gak jadi nomor 5. 5 kurang 1. Oke, nomor 4 ya. Oke. Di sana diketahui apa? Fx sama dengan 2 sin 2x min 60 derajat. Coba dicek kembali. Nomor 5 kurang 1 atau nomor 4? Sudah? Sudah benar ya? Pada interval pengamatan adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat ya. Yang ditanya adalah interval X sehingga Fx cekung atas ya. Ke atas ya. Oke. Kita cari turunan pertamanya. Sama dengan berapa? 4 cos 2x min 60 derajat. Oke, turunan kedua min 8 sin 2x min 60 derajat. Oke. Ya. Kita cari turunan kedua X sama dengan 0. Berarti min 8 2x min 60 derajat sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0, itu kepalanya kok pada nempel meja itu, kenapa? Sudah hafal jawabannya atau gimana itu? Fikri ya. Oke. Min 8 tidak 0 berarti sin 2x min 60 derajat yang sama dengan 0. Berarti sama dengan apa? Sin K kali 180 derajat. Oke ya. Berarti 2x min 60 derajat sama dengan K kali 180 derajat. 2x sama dengan berapa? 60 derajat plus K kali 180 derajat. X sama dengan 30 derajat plus K kali 90 derajat. X nya anggotanya berapa aja? 30 derajat 120 derajat. Sudah selesai ya. Oke, kita gambar garis bilangannya. 0 boleh diarsir karena bukan pembuat 0. 180 derajat juga bukan pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah 30 derajat sama 120 derajat. Ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke, kita ambil tes daerah berapa sehingga mudah untuk ngitungnya. 30 tidak boleh karena 30 apa? Berapa? 45 ya. 45 berarti daerah berapa? 2. Daerah 2. Oke.
X sama dengan 45 derajat. Anggota kita uji sekarang. F double aksen 45 derajat. Berarti sama dengan min 8 ya. Min 8 Sin 30 derajat ya. Berarti sama dengan berapa? Min 8 kali setengah sama dengan min 4. Berarti negatif. Daerah 2 negatif, positif. Yang diminta cekung atas ya. Oke. F cekung atas jika apa? F double aksen X lebih besar 0 ya, yaitu pada 0 hingga 30, 120 hingga 108. 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 30 derajat, atau 120 derajat lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 180 derajat. Selesai. Oke, ada pertanyaan dari Fikri. Kenapa ini kok K-nya ketika 0, K-nya pakai periodenya pakai 180. Oke, perhatikan di sini saya menggunakan bantuan dari GeoGebra. Ini saya sudah sediakan fungsi sin. Nah, sin. Oke, saya akan minta bantuan asisten saya yang satunya sebentar. Oke. Perhatikan di sini, ini 0 ya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya, 0. Ini 180. Ini 360. Ini min 180. Oke. Apakah titik-titik biru itu tidak bisa saya wakili dengan K kalikan 180 derajat? Bisa ya. Ketika K min 1 min 180. Ketika K-nya 0 dia 0. Ketika K-nya 1 180. Ketika K-nya 2 360. Oke. Sudah Fikri? Ketika n 0. Kenapa ketika tidak 0 periodisasinya 360 untuk sinus? Coba perhatikan ini. Saya akan geser grafik ini. Oke, sudah ya. Saya hapus dulu coretannya supaya nggak terpengaruh. Oke, sudah. Perhatikan. Oke, saya pakai warna merah. Warna hitam aja. Oke, sudah ya. Perhatikan, misalkan periodisasi ketika sama dengan setengah. Perhatikan. Sin X sama dengan setengah ya. Oke, perhatikan. Sin X sama dengan setengah di sini. Ini akan berulang lagi pada posisi yang sejenis adalah ketika ditambah 360. Ini tuh ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan sinus 30 derajat ditambah K kalikan 360. Oke. Atau yang kedua, yang di kuadran 2. Di kuadran 2 itu ini. Sin 150 derajat plus K kalikan 360 derajat. Oke. Perhatikan, tak kasih warna biru. Oke. Nah, yang biru ini periodenya nanti di sini kembali lagi posisinya. Oke.
Dari rentang ke sini ini butuh 360. Ya. Ini namanya periodisasi. Nah, ini 306. Ya. Ya Fikri. Oke. Sedangkan beda ketika 0. Coba warna merah. Ketika 0 di sini. Nah. Ya. Pak, apakah bisa tetap menggunakan ini untuk semuanya? Bisa. Ya. Pada intinya 150 ini adalah 180 dikurangi 30 kan? Oke. Ya. Iya, ini alasannya. Alasannya mau dibikin umum. Kalau sinus, karena sinus itu periodenya 360, tetapi nanti pasti akan ada 2. Ini pecahnya menjadi 2. Coba dicermati di situ, pasti akan ada 2, yaitu ketika alfa dan 180 min alfa, ya. Benar? Oke, perhatikan. Sin alfa sama dengan sin beta. Nah, betanya di sini plus K kalikan 360. Oke ya. Yang kedua adalah sin 180 min beta. Oke ya. Plus K kalikan 360 derajat. Oke. Bisa ya. Nah, sekarang jika betanya sama dengan 0, apa yang terjadi? Betanya sama dengan 0. Berarti yang ini menjadi apa? Sin K kalikan 360 derajat, gitu kan ya? Oke, yang ini jadinya apa? 180 plus K kalikan 360 ya? Oke, boleh nggak 360 tak tulis 2 kali 180? Boleh ya? Berarti kan sama dengan ini sin 180 1 plus 2K kan gitu kan ya? Oke? Oke? Nah, ini kan ketika ganjil. Yang ini ketika Nah, ini bisa dikolaborasikan. Ya. Ini kan sama dengan 2K kan? 2 kali K kali 180. Makanya di sini ini ketika ganjil, ini ketika Oke. Sudah Fikri? Bebas Fikri. Tidak ada pemaksaan, ya. Pak Bambang cuma apa? Ngalah ringkes. Ya, karena Pak Bambang nggak suka ribet. Hasilnya sama. Saya jamin. Ini loh, sudah. Saya ulas di sini, saya jamin pasti sama. Kenapa? Pasti sama. Sudah tak buktikan, ini kan sudah umum ini. Betanya kan umum ya. Nah, betanya bisa sama dengan 0, bisa sama dengan 30, kan gitu. Tetapi ketika beta sama dengan 30, coba perhatikan. Kalau betanya ini saya tuliskan 30. Beta sama dengan 30 derajat. Ya. Yang di sini berarti apa? Kan menjadi 30 plus K kalikan 360. Yang di sini 150. Bisa saling mewakili? Tidak bisa. Jadi periodisasi 180 itu hanya berlaku ketika 0. Jelas Fikri? Ini semacam trik. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang saya tunjukkan yang cos sekarang. Nah, sin sama cos. Perhatikan. Yang cos yang warna hijau ya. Ini yang ada cos. Oke, sudah. Ketika 0 dia 90.
0 lagi 270. Ini periodenya berapa? 180. 270 ke 450 periodenya berapa? 180. Nah, berarti ketika cos alfa sama dengan 0 itu sama dengan cos 90 derajat plus K kalikan 180. Sudah terwakili untuk semuanya. Seperti itu. Gimana, Fikri? Nah, begitu juga untuk sin. Kembali lagi, sin alfa sama dengan 0. Berarti saat sin berapa? Ini nolnya sin apa sin? Merah ya, yang warna merah. Nolnya sin ketika n 0. Terus 180. Ini periodenya berapa? 180. Untuk ke 360 butuh berapa lagi? 180 ya. Berarti berapa di sini? 0 derajat plus K kalikan 180 derajat. Dan biasanya Pak Bambang ringkas menjadi sin K kali 180 derajat. Oke, clear? Ini hanya berlaku ketika n. Sudah jelas? Sudah ya? Oke. Baik, kita kembali lagi ke catatan. Oke, yang ini sudah. Pertanyaan dari Ezra ya? Erza. Oh, Erza. Oke. Tolong jangan, Pak Bambang kalau sering kepleset jangan diketawain ya. Gimana? Bisa dituliskan, Fikri? Gimana Fikri? Coba Erza sebentar ya, sabar, ada pertanyaan Fikri sebentar. Apa? Ya. Nih kuadran, perhatikan kuadran ya. 0. Nggak usah pusing-pusing, begitu bingung tentang kuadran gambar langsung. Nih 90 derajat, 180, 270 atau 360. Kan gini kan ya? Oke, yang ditanyakan Fikri, misalkan kita gini, cara mencari koleganya ya. Misalkan kita mencari, misalkan ya, sin alfa sama dengan setengah. Ya. Kita ingat sin setengah itu berapa? Oke, kita sepakati tidak ganggu temennya ya. Oke. Ya. Oke, 30. Yang perlu kita hafal, yang perlu kita cermati hanya kuadran 1. Setelah itu kita pakai manipulasi kuadran. Oke. Sin setengah, sin itu hanya ada di kuadran 1. 1 sama kuadran 2. Ini sinus. Oke. Kalau di sini 30 ya. Kita pakai pintu tetap kan ya? Berarti kan 180 min. Oke. Berarti berapa? Sin 150 derajat. Jadi X alfa sama dengan setengah. Sin alfa sama dengan setengah itu terjadi ketika sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Oke? Sudah Fikri? Sudah ya, aman ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya Erza. Erza nomor berapa, Za? 23. Wih, jauhnya, Rek. Oke, halaman 23. Semuanya diperhatikan halaman 23.
3 ditambah 44 ya. Halaman 67. Ya. Nomor 23. Oke ya, sudah ya. Lah tulis halaman gini loh. Oke, sudah ya. Fx sama dengan 4 sin sepertiga pi plus x. Ini berarti maksimum untuk x sama dengan ini, berarti cari stasioner maksimum yang dicari. Iya. Oke. Coba perhatikan. Stasioner apa? Stasioner itu terjadi ketika f aksen x sama dengan, iya. Yuk turunkan. 4 cos pi per 3 plus x sama dengan 0 ya. Berarti apa? Cos pi per 3 plus x sama dengan ya. Sama dengan berapa? Cos berapa? 90 derajat. Periodenya berapa? Nah, seperti itu. Suka-suka nak. Tadi udah dijelasin Pak Bambang ya. Ini pakai radian, berarti Pak Bambang juga harus pakai radian. Oke, berarti apa? Cos pi per 2. Yang ini pi. Nah, gitu ya. Oke. Pi per 3 plus x sama dengan pi per 2 plus k kali pi. Berarti x-nya berapa? Pi per 2 kurangi pi per 3 plus k kalikan pi. Sama dengan berapa? Pi per 6 plus k kalikan pi. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang A. Nomor 23 jawabannya A. Karena yang dicari adalah stasioner maksimum. Oke, Erza. Nomor 8 halaman 65. Oke, turunan pertama. Turunan pertama itu berarti f aksen. Itu sama dengan f aksen x atau sama dengan y aksen. Oke. Kalau y sama dengan 5x kuadrat sin 4x ya. Vanessa, ayo dicuekin. No, diduain dengan HP-nya. Ya udah, nanti dikenalin sama Pak Bambang ya. Oke. Oke, ini berarti bentuk apa? Bentuk U untuk V. Kalau saya mau mencari Y aksen berarti apa? U aksen V ditambah U V aksen. Iya kan? Oke. Kalau U-nya sama dengan 5x kuadrat, berarti U aksennya berapa? 10x. Kalau V-nya sama dengan sin 4x, berarti V aksen sama dengan berapa? 4 cos 4x. Sudah, tinggal dimasukin kan? Berarti Y aksen sama dengan berapa? 10x kali sin 4x. Oke. Plus 5x kuadrat. Masih ada yang ke belakang.
Soalnya sih ada yang Iya. dikali 4 cos 4x. Berarti berapa? Kali 4. 4x. Wah, kurang tempatnya kurang deh. Oke. Dikali 4 cos 4x ya. Berarti sama dengan berapa? 10x sin 4x plus 20x kuadrat cos 4x. Jawabannya yang mana? 10x sin 4x plus 20x kuadrat cos 4x. Berarti jawabannya Eko. Hah? Oh, 62 ya. Salah halaman, Pak. Tapi Wah, nggak apa-apa sih, Pak. halaman 62. Lagi itu kok soalnya dibenarkan. Oh, itu. Loh, bukankah ini kemarin sudah dibahas? Nggak sampai nomor 8. Iya. Oke, ternyata salah alamat. Oke. Sedih banget tuh tembaknya. Halaman 62 ya. Halaman 62 nomor 8. Siapa tadi yang pengen ke belakang? Itu surat izin ke belakang sudah keluar. Nah. Oke, nomor 8 ya. Perhatikan di situ dicari apa? Titik stasioner dan jenisnya ya. Yang ditanya adalah titik stasioner dan jenisnya. Oke. Fx sama dengan berapa? X plus cos X. Nah, ini yang perlu direvisi adalah intervalnya. Tidak bisa pakai derajat, tetapi pakai radian. Kenapa kok tidak bisa pakai derajat? Mari kita lakukan. Ya, jika kita pakai derajat, misalkan F 30 derajat, apa yang terjadi? 30 derajat plus cos 30 derajat, berarti sama dengan 30 derajat plus setengah akar. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. Ya, karena beda jenis. Ya. Tetapi kalau radian bisa. Pi per 6, berarti hasilnya adalah pi per 6 plus cos pi per 6, berarti sama dengan pi per 6 plus setengah akar 3, di mana pi nya adalah pi sama dengan 3,14 sekian. Nah, bisa ditambahkan karena satuannya sama, bentuknya sama. Oke. Jadi ada koreksi ya di PTS, itu bukan derajat tetapi radian. Oke. Sudah clear ya? Yang coret biru boleh dihapus? Boleh ya. Oke. Sudah? Kita lanjutkan. Berarti kita cari apa di sini? Stasioner, berarti stasioner yang kita cari ya. Stasioner. F aksen X sama dengan, oke, turunannya X berapa? 1 ya. Plus min sin X ya. Oh, langsung min sin X aja ya. Sama dengan 0. Ini sama artinya dengan sin X sama dengan kapan sin X sama dengan 1?
sin 90 derajat plus K kalikan 306. Nah, disinilah kita mau nggak tahu harus pakai 360. Ya, oke. Nah, di sini tidak bisa pakai 180. Mau nggak mau harus pakai 360. Periode 180 hanya berlaku ketika cos sama sin sama dengan n. Ya, karena 1 tidak sama dengan 0, maka periodisasi K 360. Iya, pokoknya nggak 0 berarti periodisasi 360. Jadi 180 itu cuma khusus kalau Untuk 0, karena itu tadi kita ngelihat polanya tadi. Oh, ternyata dia hanya lompat 180. Ngapain juga diperpanjang? Oke, sudah? Berarti X-nya berapa ini? X sama dengan 90. Oh, nah ini Pak Bambang error lagi. Ya, satuannya radian. Pi per 2 plus K kali 2pi. Oke, ini adalah pi per 2 plus K kalikan 2pi. Oke, berarti X-nya anggota berapa? Pi per 2. Hanya pi per 2 saja ya. Sesuai dengan interval yang diamati. Sudah? Sudah? Kenapa? Pi. Enggak. Ini interval yang diamati berapa? 2pi kan 180. 2pi kan nggak masuk berarti. Kalau K-nya 1 sudah 2pi tambah lebih. Hah? Ya, sudah. Sudah? Oke. Perhatikan di sini ya, perhatikan di sini ya. 0 2pi ya. Ulangan ya. Oke, tak pending ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.